Maka dari itu, saya Ahmad Revan dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana suatu komputer dapat bekerja dan apa saja hubungan antar perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada di dalamnya. Nah, tadi kan kita bertanya-tanya bagaimana suatu komputer dapat bekerja dengan baik. Untuk mengawali pembahasan kali ini, saya akan memulainya dari arsitektur komputer. Nah, suatu komputer itu dapat bekerja dengan baik karena adanya komunikasi antar data dan kontrol yang terpadu ke semua hardware yang terpasang dengan software yang mengontrolnya. Nah, jadi untuk gambaran lebih lengkap mengenai hal tersebut dapat dijelaskan pada arsitektur yang tersusun atas blok-blok berikut ini. Nah, itu terdiri dari ada 4 blok nih kawan-kawan. Yang pertama itu ada application, yang kedua yang kedua ada operation system atau OS, yang ketiga ada BIOS, dan keempat ada hardware. Untuk yang pertama itu application. Nah, application itu apa sih? Application itu suatu program komputer yang mempunyai fungsi tertentu. Maksudnya, suatu aplikasi komputer yang biasanya ditulis untuk dapat berjalan pada hanya sistem operasi tertentu. Misal, yaitu ada Microsoft Windows atau Mac OS X. Bahkan nih, ada aplikasi komputer yang dapat bekerja pada versi tertentu dari sistem operasinya saja. Misal, ada aplikasi Microsoft Office for Windows XP. Yang kedua ada Operation System atau US. US itu apa sih? Ya, US itu sistem operasi komputer yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Maksudnya itu apa sih? Nah, maksudnya dari mengatur dari sistem perangkat itu, dia juga menjalankan suatu aplikasi. Nah, OS ini juga mengontrol pelaksanaan berbagai program komputer. Ada yaitu untuk mengatur waktu proses, ada pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, serta ada melakukan perhitungan, penyimpanan, pengelolaan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Nah, yang ketiga ada BIOS, Basic Input Output System. Nah, ini nih yang paling menarik dari semua pembahasan, karena BIOS ini merupakan perangkat lunak yang mengatur fungsi dasar dari semua perangkat keras yang terpasang pada komputer. Nah, BIOS ini tertanam dalam sebuah chip room yang terdapat dalam motherboard. Nah, dari fungsi utama BIOS itu adalah memberikan instruksi yang dikenal dengan istilah POS. POS itu apa? Yaitu perintah untuk menginisialisasi dan mengidentifikasi semua perangkat keras yang terpasang saat komputer mulai booting. Booting itu kayak memulai ulang. Nah, yang keempat itu ada hardware. Hardware itu perangkat keras. Jadi semua komponen dari komputer yang berbentuk nyata. Berbentuk nyata maksudnya berbentuk nyata itu bisa dilihat, diraba oleh kita manusia. Nah, fungsi dari hardware itu sendiri untuk mendukung komputerisasi. Semua fisik pada komputer disebut hardware, seperti ada monitor, CPU, keyboard, mouse, modem, dan lain-lainnya. Sistem operasi. Sistem operasi sangat berkaitan dengan prosesor yang dipakai. Jenis prosesor yang umum awalnya compatible dengan produk awal IBM dan Macintosh. Untuk PC Macintosh, software yang dikembangkan berasal dari perusahaan yang sama, yaitu Apple Inc., sehingga perkembangannya tidak sepesat cloning dari IBM PC. Sistem operasi dari cloning terbagi menjadi 2 aliran, yaitu komersil yang dibuat oleh Microsoft dan bersifat freeware. Kebanyakan dari kita mengetahui bahwa Windows adalah salah satunya sistem operasi OS pada komputer. Padahal saat ini banyak sekali sistem operasi komputer yang beredar di pasaran. Berikut beberapa OS yang paling banyak digunakan. Yang pertama ada Unix. Beberapa keunggulan sistem operasi Unix itu, pertama dia portabilitas, multi-user, multitasking, dan sistem file hierarchical. Tetapi dia juga punya kelemahan,
Kelemahannya itu visualisasinya tidak menarik, dan memorinya yang digunakan itu terlalu besar. Yang kedua ada DOS, disebut DOS atau Disk Operation System, karena sistem operasi ini dapat disimpan dalam satu disket 360 MB DOS, tergolong sebagai sistem operasi yang menggunakan CUI, Charter User Interface, karena berbasis teks. Keunggulan OS berbasis grafis adalah tampilan yang lebih menarik, pengoperasiannya yang lebih mudah, user-friendly, karena dibantu dengan gambar atau icon, dan tampilannya dapat dimodifikasi sesuai keinginan si pemakai. Tentu saja, kelebih-lebihan tersebut harus mengorbankan sisi lainnya, yaitu membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar dan pengoperasiannya membutuhkan memori komputer yang juga lebih besar. Yang ketiga adalah macOS, yaitu Macintosh Operating System, yang merupakan sistem operasi komputer yang hanya bisa berjalan pada komputer Apple Macintosh. Sistem operasi ini sebenarnya diluncurkan pertama kali pada tahun 1984, namun macOS X baru diperkenalkan pada tahun 2001. Di Indonesia, Macintosh banyak dipakai di kalangan penerbit dan biasa dipakai untuk menangani pembuatan layout bahan-bahan publikasi. Sistem operasi ini menggunakan pendekatan grafis sebagai antarmuka GUI. iOS X juga sebuah sistem operasi yang didasarkan dari Next-Tip yang menggabungkan stabilitas, kehandalan, dan keamanan yang dimiliki oleh Unix. macOS X Server juga dirilis pada tahun 2001. Pada dasarnya, versi server ini mirip dengan versi standarnya, dengan perbedaan bahwa versi server mencakupi ranti lunak untuk keperluan manajemen dan administrasi workgroup dalam komputer yang berskala besar. Yang keempat adalah Microsoft Windows. Pada tahun 1985, Microsoft memperkenalkan MS Windows sebagai langkah untuk menyaingi kepopuleran sistem Macintosh. Sistem operasi yang telah menyediakan lingkungan berbasis grafis, GUI, dan kemampuan multitasking. Pada tahun 1990, Microsoft memfokuskan diri pada pengembangan Windows yang ditandai dengan peluncuran Windows versi 3.0 dan mendapat sambutan yang sangat baik. Pada versi ini, Microsoft membundel dengan MS Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint untuk menyingkirkan saingannya seperti Lotus 123, WordStart, WordPerfect, dan Quattro. Selanjutnya ada beberapa keunggulan Windows, yaitu 1. Tampilan grafik yang akan lebih menarik karena berbasis Graphical User Interface atau GUI. 2. Adanya standarisasi proses pengguna yang akan lebih mudah untuk menggunakannya. Artinya, dengan sistem operasi ini, suatu data dapat digunakan bersama dan dapat dipindahkan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan mudah. 3. Investasi yang menarik. Artinya, semakin banyak produk software yang mendukung sistem operasi ini. 4. Fasilitas multi-reading dan preemptive multitasking, sehingga kinerja multitasking lebih responsif. Dengan fasilitas ini, beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan. 5. Dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan menggunakan modem. 6. Didukung standar industri plug and play yang dapat membantu untuk menghindari kesulitan pada saat menambah perangkat keras baru. Yang kelima yaitu Linux. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya, yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Benedict Torvalds, seorang insinyur perangkat lunak kelahiran Finlandia pada tahun 1969. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer, salah satu turunan Unix yang sangat populer karena tergolong sebagai open source, seperti perangkat lunak open source lainnya. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, superkomputer, dan microcontroller, seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan video, telepon genggam, dan router.